Selamat sore, kami dari kelompok 6 Irfan Irawan, Pita Rahita Ayu Sujarwo, dan Aprilia Diana akan mempresentasikan aplikasi sumber kekuasaan dengan dosen pengampu Arnanda Aji Saputra. Pada bab ini, kita akan membahas tentang aplikasi sumber kekuasaan yang akan dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, pengertian kekuasaan menurut ahli. Yang kedua, seni pengambilan keputusan dan relasinya dengan kekuasaan kepemimpinan. Yang ketiga, cara mempertahankan kekuasaan. Dan yang keempat, strategi dan taktik politik. Pada bab pertama, pengertian kekuasaan menurut ahli. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai kekuasaan, di antaranya yaitu Max Weber, Bierstedt, Robert Dahl, dan Mariam Budiarjo. Menurut Max Weber, suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Selanjutnya, Bierstedt. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempergunakan kekuatan. Kekuatan adalah bagian yang mengisi jalinan kehidupan organisasi. Ketiga, Robert Dahl. Kekuasaan sebagai A. Memiliki kekuasaan atas B, berarti bahwa ia dapat memerintah B untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan B. Kekuasaan harus diterapkan atau mempunyai potensi untuk diterapkan dalam hubungannya dengan orang atau kelompok yang lain. Yang terakhir, Mariam Budiarjo. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sedangkan menurut Mintzberg, mengemukakan ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap manajer seperti gambar berikut. Otoritas formal dan status dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peranan hubungan antar pribadi meliputi figurehead, pemimpin, dan ketiga, perantara. Dari ketiga ini, mereka saling terhubung, serta apapun yang mereka lakukan harus memiliki peranan informasi. Peranan informasi ini sendiri meliputi monitor, disseminator, dan 3 juru bicara. Peranan pembuat keputusan meliputi entrepreneur, penghalau gangguan, pembagi sumber, dan negosiator. John French dan Bertram Raven mengusulkan 5 dasar kekuasaan antar pribadi atau interpersonal, yakni kekuasaan legitimasi, kedua kekuasaan imbalan, ketiga kekuasaan paksaan, keempat kekuasaan ahli, dan yang terakhir kekuasaan referensi. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan legitimasi? Yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi seseorang karena kedudukan. Kedua, kekuasaan imbalan. Seseorang memperoleh kekuasaan dari kemampuan untuk memberikan imbalan kepada kepatuhan mereka. Ketiga, kekuasaan paksaan. Bentuk kekuasaan ini dipakai untuk memperoleh pemenuhan akan permintaan atau untuk mengoreksi perilaku tidak produktif dalam organisasi. 4. Kekuasaan ahli. Seseorang dengan keahlian khusus dinilai mempunyai kekuasaan ahli yang tinggi. Dan yang terakhir, kekuasaan referensi. Karisma adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan kepribadian yang menarik. Jika kekuasaan merupakan kapasitas untuk menjalankan pengaruh, maka cara kekuasaan itu dilaksanakan berkaitan dengan perilaku mempengaruhi. Oleh karena itu, cara kekuasaan itu dijalankan dalam berbagai bentuk perilaku, mempengaruhi, dan proses-proses mempengaruhi yang timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Jadi, akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Jenis-jenis spesifikasi perilaku yang digunakan untuk mempengaruhi dapat dijadikan jembatan bagi pendekatan kekuasaan dan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Sejumlah studi telah mengidentifikasi kategori perilaku mempengaruhi yang proaktif yang disebut sebagai taktik mempengaruhi. Antara lain, taktik mengesahkan, pertukaran, menjilat,
permintaan inspirasional, persuasi rasional, konsultasi, permintaan pribadi, taktik koalisi, dan menekan. Seni pengambilan keputusan dan relasinya dengan kekuatan kepemimpinan. Seni pengambilan keputusan dan kepemimpinan organisasi dalam rangka untuk membangun sebuah kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut, proses kepemimpinan yang merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua pemahaman. Pertama, pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan yang disebut pemimpin. Dan kedua, orang yang dikuasai atau tunduk pada kekuasaan. Di dalam agama, kekuasaan merupakan amanah yang mengandung dua dimensi penting. Pertama, penyadaran akan keharusan untuk mengemban amanah dalam arti melaksanakan kekuasaan itu sesuai dengan koridor yang benar. Kebenaran diukur dari norma agama sebagai pegangan dalam nurani ketika mengimplementasikan kekuasaan itu dalam tindakan konkret. Penyadaran akan tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari amanah, tidak saja di dunia, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat nanti. Setelah mendapat kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan? Di sini kita akan membagi 4 bagian cara mempertahankan kekuasaan. Pertama, dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama peraturan dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Peraturan-peraturan tersebut akan digantikan oleh peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan atau yang bisa disebut belief system, yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem kepercayaan meliputi agama, ideologi, dan seterusnya. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Serta yang terakhir, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Mempertahankan kekuasaan memanglah bukan jalan yang mudah. Pertama, semakin banyak seseorang memiliki kekuasaan, maka semakin banyak dia berkomunikasi dengan orang lain, berperilaku cemas, dan dihormati orang lain. Kedua, semakin orang diberlakukan seolah-olah memiliki kekuasaan, semakin besar dia juga memiliki kecenderungan yang besar, merasa dihormati oleh orang lain, maka orang yang berkekuasaan memiliki kecenderungan mulai memandang dirinya sendiri sebagai orang penting, di mana mereka akan selalu memikirkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang yang berkekuasaan cenderung untuk saling melihat satu sama lain. Ketiga, semakin banyak orang yang memiliki kekuasaan, semakin banyak orang tersebut cenderung untuk mengidentifikasikan dengan orang lain yang juga memiliki kekuasaan. Keempat, mereka yang memiliki kekuasaan yang beratribut tinggi akan lebih tertarik dan berkomunikasi dengan kekuasaan yang beratribut tinggi pula, dibanding dengan mereka yang hanya memiliki kekuasaan yang kecil. Lantas, bagaimana cara mengatasi ketidakpastian mengenai kekuasaan? Hubungan mengenai ketidakpastian dengan kekuasaan, Hinnings mengatakan semakin banyak subunit mengatasi ketidakpastian, semakin besar kekuasaan dalam organisasi. Hinnings Structural Condition. Kejadian yang tidak dapat diduga ini dapat menimbulkan banyak masalah bagi organisasi atau subunit. Aktivitas untuk mengatasi terdiri dari 3 jenis, yaitu: pertama, mengatasi dengan pencegahan. Sebagai contohnya, merancang produk baru untuk mencegah kerugian penjualan karena persaingan baru di pasar adalah teknik mengatasi. Kedua, mengatasi dengan jenis informasi. Memiliki informasi, perkiraan yang tepat memudahkan subunit berurusan dengan kejadian, seperti persaingan, pemogokan, terbatasnya bahan, perubahan permintaan pelanggan. Dan yang terakhir, mengatasi dengan penyerapan. Sebagai contoh, satu subunit boleh jadi mengambil masalah dari subunit yang lain dan kemudian mencoba untuk menerima dan mengarahkan kembali pegawai tersebut. Setelah mengatasi ketidakpastian mengenai kekuasaan, harus memiliki strategi dan taktik politik. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat atau orang banyak. Karena menyangkut kepentingan banyak orang, maka politik sangat dekat dengan kekuasaan. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas.
Baru-baru ini, peneliti telah mengembangkan satu kerangka kerja yang memungkinkan seorang manajer mengintegrasikan etika ke dalam perilaku politik. Peneliti menyarankan bahwa perilaku manajer harus dapat memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi pertimbangan. Yang pertama, hasil yang bermanfaat. Perilaku manajer menghasilkan kepuasan optimal dari para pihak, baik dari dalam maupun di luar organisasi. Dengan kata lain, berakibat pada hal terbaik untuk sejumlah besar orang. Yang kedua, hak individu. Perilaku manajer harus menghormati hak-hak dari semua pihak yang terkait. Dengan kata lain, manajer respek pada hak dasar manusia, yakni kebebasan member persetujuan, kebebasan berbicara, kebebasan menyatakan kata hati, keleluasaan pribadi, dan berkaitan dengan proses. Serta yang ketiga, distribusi keadilan. Perilaku manajer harus respek pada aturan keadilan. Dalam arti, kata manajer memperlakukan orang secara adil, wajar, dan tidak sewenang-wenang. Teknik politik yang efektif. Kuasai anggaran belanja untuk mengendalikan kekuasaan. Banyak manajer gagal di tengah jalan karena tak memiliki pengetahuan tentang ini. Banyak politisi, bahkan beribu-ribu manajer di dunia, kehilangan pekerjaan karena mereka rakus. Manajer yang baik harus dapat mengendalikan secara cermat sejumlah besar uang yang dipercayakan kepadanya. Pahami benar-benar pekerjaan dan kerjakan dengan sebaik mungkin. Dapatkan kesetiaan bawahan. Bila seorang individu naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, maka harus lebih menuntut kesetiaan, dukungan, dan kerjasama dari bawahan. Pilih dan binalah pembantu khusus secara hati-hati. Dalam memilih pembantu khusus, harus mempertimbangkan banyak variabel perilaku manusia. Pembantu khusus dituntut untuk menguasai berbagai keterampilan teknis dan pengetahuan tentang pekerjaan. Jadilah aktor dan wiraniaga dengan menguasai sedikit banyak teknik bermain sandiwara. Para manajer dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan bawahan mereka dan menentukan nilai mereka. Relasi antara organisasi, kekuasaan, dan politik. Hubungan pemimpin dan kekuasaan adalah ibarat gula dengan manisnya dan ibarat garam dengan asinnya. Dua-duanya tak terpisahkan. Kepemimpinan yang efektif terrealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaannya mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movement untuk memanfaatkan genesis atau asal-usul kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Refleksi dari kepemimpinan yang efektif, bertanggung jawab, dan berbalut hubungan sinergis antara pemimpin dengan yang dipimpin adalah makna filosofis dari nasihat Rasulullah SAW. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Seorang amir atau kepala negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.